Assalamualaikum, selamat siang. Di video ini saya akan menjelaskan tentang interpolasi yang merupakan salah satu topik dalam metode numerik. Oke, nah seperti yang kita ketahui, para ilmuwan itu memiliki banyak sekali data-data diskrit yang biasanya ditampilkan dalam bentuk tabel ya. Data tersebut bisa jadi muncul berdasarkan pada hasil pengukuran di lab, atau hasil pengamatan di lapangan, atau berdasarkan pada informasi yang ada di referensi. Nah, salah satu contohnya adalah misalnya data ini. Katakanlah ini menunjukkan waktu yang satuannya meter, kemudian ini adalah jarak atau posisi dari kendaraan. Jadi ceritanya misalnya adalah pada menit ketiga posisi kendaraan itu adalah di 225 meter. Kemudian pada menit kelima posisi kendaraan itu adalah di 383 meter. Oke, begitu seterusnya. Kemudian ini adalah kecepatan dari kendaraan tersebut atau kecepatan tempuhnya, di mana satuannya adalah meter per menit. Nah, kita ingin mengetahui di mana sih posisi mobil pada waktu 10 menit atau pada menit ke-10. Nah, kalau kita melihat pada data ini, tidak ada tuh informasi tentang posisi kendaraan pada menit ke-10. Idealnya, kalau kita pengen tahu posisi yang sesungguhnya dari mobil, mungkin kita bisa saja melakukan perjalanan. Kemudian ditemukanlah pada menit ke-10 di mana posisi kendaraannya. Namun tentunya itu tidak efisien. Nah, ketimbang kita melakukan hal yang seperti itu, maka ada baiknya kita memahami topik tentang interpolasi, di mana dengan interpolasi ini kita bisa mengestimasi pada menit ke-10 di mana sih posisi kendaraan. Nah, interpolasi dalam hal ini bisa dilakukan karena range dari informasi waktu yang kita punya di sini adalah dari menit ke-0 hingga menit ke-13. Dan 10 itu terletak di antara 0 hingga 13. Oleh karena itu, kita bisa melakukan atau mengestimasi di mana posisi kendaraan pada menit ke-10 untuk menjawab pertanyaan ini. Namun, kalau kita ingin mengetahui di mana posisi mobil pada menit ke-15, dalam hal ini tidak bisa dilakukan teknik interpolasi karena 15 itu atau menit ke-15 itu berada di luar range waktu yang kita punya informasinya ini. Oke, nah sebenarnya secara umum untuk menjawab pertanyaan seperti ini bisa dilakukan dengan suatu metode yang dalam matematika disebut dengan metode pencocokan kurva atau curve fitting. Artinya adalah metode yang mencocokkan titik data dengan sebuah kurva dari suatu fungsi. Jadi tabel tadi itu menginformasikan ke kita tentang titik-titik data. Nah, secara garis besar ada dua metode pencocokan kurva dalam matematika. Yang pertama adalah regresi. Nah, dalam regresi kita akan menemukan suatu garis yang menyampaikan tentang kecenderungan kondisi titik-titik pada data. Misal nih, yang berwarna biru ini adalah plot titik-titik pada data. Nah, melalui regresi kita bisa menemukan suatu garis yang mewakili keadaan titik-titik pada data ini. Cenderungnya apakah naik atau turun atau gimana kemiringan garisnya. Dan oleh karena itu, dalam regresi, garis yang dibuat atau garis regresi itu tidak harus melalui setiap titik pada data. Nah, metode pencocokan kurva yang kedua disebut dengan interpolasi. Katakanlah titik-titik ini merupakan titik-titik sebenarnya yang ada pada data. Kemudian dalam interpolasi kita akan menemukan suatu kurva di mana kurva itu diharapkan melalui setiap titik pada data. Nah, itulah yang akan ditemukan melalui interpolasi ini. Sehingga nanti melalui interpolasi ini kita bisa mengestimasi titik atau nilai Y ketika X-nya berada di antara ini sampai sini. Jadi pastikan dalam interpolasi kita hanya bisa menemukan titik di antara titik-titik yang ada pada data. Dalam hal ini katakanlah misalnya di sini X-nya mulai dari 0,1 dan berakhir di 1. Maka kita bisa melakukan teknik interpolasi untuk mengestimasi titik yang tepat atau titik yang benar berada di X sama dengan 0,25 misalnya. Nah, kenapa? Karena X sama dengan 0,25 berada di antara titik 0,1 hingga 1. Tapi, apakah dengan interpolasi kita bisa mengestimasi titik pada X sama dengan 1,2 misalnya? Tidak bisa, karena berdasarkan pada informasi titik yang kita punya di kurva ini, kita hanya punya informasi titik untuk X dari 0,1 hingga 1. Nah, begitu konsep dalam interpolasi.
Nah, oleh karena kita akan membuat suatu kurva yang melalui setiap titik pada data, maka interpolasi lebih cocok digunakan jika kita yakin memiliki data dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Karena jika kita punya data dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, maka kita bisa membuat suatu kurva atau kita bisa menemukan suatu kurva yang melalui setiap titik. Nah, titik-titik itu kemudian diinterpolasi dengan suatu fungsi. Bisa fungsi polinom, bisa dengan fungsi sinus, bisa dengan fungsi kosinus, dan sebagainya. Namun, teknik interpolasi yang sering sekali digunakan adalah interpolasi polinom, di mana dalam interpolasi polinom berarti kita akan menginterpolasi titik-titik pada data dengan menggunakan fungsi polinom, di mana bentuk umum dari fungsi polinom sebagaimana yang kita ketahui adalah seperti ini, dengan syarat setiap variabel yang ada pada fungsi polinom tersebut adalah berpangkat bilangan positif ya, karena begitu definisi dari fungsi polinom, yaitu fungsi yang pangkat dari variabelnya itu adalah bilangan bulat positif. Sedangkan koefisien dari X ini boleh dari sembarang bilangan real. Nah, kenapa dengan fungsi polinom? Seperti kita ketahui bahwa fungsi polinom itu adalah fungsi yang kontinu di setiap titik, terdefinisi di setiap titik, dan fungsi polinom ini juga sangat mudah ditemukan turunan ataupun integral tentunya. Oleh karena itu, fungsi polinom sangat direkomendasikan untuk untuk dimanfaatkan dalam teknik interpolasi. Oke, nah jadi yang dimaksud dengan interpolasi itu adalah suatu teknik untuk menemukan nilai atau titik di antara beberapa titik pada data yang telah diketahui. Nah, sebagaimana yang contoh di awal tadi ya. Oke. Nah, proses menginterpolasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, katakanlah kita mempunyai informasi di mana informasi yang kita punya tersebut adalah ada n buah titik yang berbeda. Katakanlah n buah titik itu misalnya titik x1, y1, titik x2, y2, hingga titik xn, yn. Nah, berikutnya kita akan membuat fungsi polinom yang dimana kurvanya itu akan melalui setiap titik yang ada pada data ini. Nah, fungsi polinom yang akan kita bentuk itu adalah fungsi polinom dengan pangkat tertinggi n kurang 1. Jadi kalau kita punya titik pada data itu sebanyak n buah, maka fungsi polinomnya itu berpangkat tertinggi n kurang 1. Nah, berikutnya setelah kita punya bentuk fungsi polinomial yang mencocokkan titik-titik pada data atau pada kurva, maka kita bisa menjawab pertanyaan atau mengestimasi nilai y di suatu x. Yaitu caranya adalah misalnya nih, kita ingin mengetahui berapa sih nilai y pada x sama dengan a. Maka kita substitusilah setiap x yang ada di polinom ini dengan a. Sehingga kita bisa menemukan titik yang ditanya atau yang ingin kita estimasi. Nah, ada banyak cara untuk menemukan polinom interpolasi atau melakukan teknik interpolasi polinom. Salah satu cara adalah disebut dengan interpolasi polinom itu sendiri. Tekniknya adalah kita harus membuat fungsi polinom yang melalui semua titik yang ada pada data. Nah, sebagaimana yang disampaikan tadi, fungsi polinom yang akan dibentuk adalah berpangkat tertinggi n kurang 1, di mana polinom dengan pangkat tertinggi n kurang 1 bentuk umumnya adalah seperti ini ya. Kalau di sini n kurang 1 artinya polinom berpangkat tertinggi n kurang 1, makanya di sini x-nya berpangkat n kurang 1 yang tertinggi. Yang n kurang 2 tentunya kecil dari n kurang 1 ya, di mana n di sini adalah bilangan bulat. Nah, langkah berikutnya adalah, tadi kan kita punya ada titik x1, y1 ya. Nah, gantilah setiap x yang ada di sini dengan x1, kemudian yang pn-1x ini sebagai y1-nya. Kemudian untuk titik yang kedua, x2, y2, gantilah setiap x yang ada di sini dengan x2, dan nilai y2-nya ini untuk menggantikan nilai pn-1 ini. Lakukan lagi hingga titik ke n dengan proses yang sama. Nah, berikutnya yang ini kita bisa pandang sebagai sistem persamaan linear. Nah, dengan melakukan beberapa metode yang ada dalam sistem persamaan linear, nanti kita bisa menemukan nilai an kurang 1, bisa menemukan nilai an kurang 2 hingga a0. Karena x1 hingga xn ini tidak lagi menjadi variabel nantinya, karena nilai x1, x2, dan seterusnya itu sudah diketahui dari sini. Dari sini.
Nah, langkah berikutnya adalah setelah kita peroleh nilai-nilai A0 hingga AN kurang 1 ini, disubstitusikan ke sini nantinya. Nah, kemudian kita punyailah bentuk persamaan polinomnya seperti ini ya, setelah AN kurang 1 hingga A0-nya ini diketahui suatu bilangan. Nah, kalau kita ingin mengetahui berapa sih nilai Y pada X sama dengan K, ya tinggalkan kembali jalankan fungsi ini, ganti setiap X-nya dengan K. Oke, nah kira-kira ilustrasinya seperti itu. Contohnya sebagai berikut. Katakanlah kita punya informasi data seperti ini waktunya, kemudian ini jarak tempuhnya. Berarti ada 5 buah data ya, atau 5 buah titik, bukan 5 buah data, tapi 5 buah titik. Ini titik pertama yaitu 0,0, kemudian ini titik kedua yaitu titik 3,225, ini titik ketiga, titik keempat, dan titik kelima. Nah, sebagaimana disampaikan pada konsepnya, kalau kita punyain pada data itu 5 buah titik, maka kita akan membentuk fungsi polinom dengan berpangkat tertinggi 4. Maka di sini dituliskan P4X yang artinya kita akan membentuk fungsi polinom dengan pangkat tertinggi 4. Di mana nilai P4X inilah yang menjadi nilai Y nantinya. Dan kalau kita jabarkan fungsi polinom dengan berpangkat tertinggi 4 itu bentuknya adalah seperti ini. Yaitu A4 kali X pangkat 4 ditambah A3 kali X pangkat 3 ditambah A2 kali X kuadrat ditambah A1X ditambah A0. Di mana di sini A0, A1, A2, A3 hingga A4 itu adalah suatu bilangan real. Kemudian karena di sini dikatakan P4 yang artinya polinom berpangkat tertinggi 4, maka di sini tertingginya itu adalah berpangkat 4. Nah, dari informasi ini kita punya titik pertamanya adalah 0,0. Maka gantilah setiap X yang ada di sini dengan 0, kemudian Y di sini ganti dengan 0 sesuai dengan di sini. Sehingga kita punyain persamaannya nanti adalah yang ini tentunya kalau X sama dengan 0, tentunya ya setiap suku yang ada X itu menjadi 0 ya. Sehingga yang di ruas kanan ini hanya tersisa A0 saja, ini. Kemudian yang di ruas kiri Y ini bernilai 0, sesuai dengan informasi pada titiknya. Kemudian titik kedua yang kita punya adalah titik 3,225. Nah, ganti setiap X yang ada di sini, ganti dengan 3. Sehingga kita punyai nanti seperti ini. Nanti 3 pangkat 4 kan 81 ya, sehingga dari sini kita punya 81 A4 ini. Kemudian 3 pangkat 3 adalah 27. 27 kali A pangkat 3 ini. Kemudian ini 3 kuadrat kali A2 adalah 9A2. Ini A1 kali 3 adalah 3A1. Kemudian A0. Nah, nilai Y ini diganti dengan 225 ini. Oke, jadi kita punya persamaan ini dari titik kedua. Kemudian dari titik ketiga, kita ganti lagi X di sini dengan 5, nah, dan Y-nya diganti dengan 383 sehingga diperoleh ini. Kemudian dari titik keempat kita peroleh ini, dari titik kelima kita peroleh ini. Nah, ini semua bisa kita pandang sebagai sistem persamaan linier, di mana untuk sementara kita memandang ini yang berperan sebagai variabel itu adalah A0, A1, A2, A3, A4. Nah, lakukanlah teknik-teknik yang sudah kita ketahui di dalam teori sistem persamaan linier, entah metode substitusi atau metode eliminasi atau metode Gauss-Jordan dan sebagainya untuk menemukan solusi dari persamaan linier ini atau untuk menemukan nilai A0, A1, A2, A3, dan A4-nya. Nah, setelah itu nanti kita substitusikanlah nilai A0 hingga A4 itu ke persamaan ini. Pastinya A0 hingga A4-nya nanti sudah merupakan suatu bilangan ya. Sehingga kalau kita ingin mengestimasi di mana posisi kendaraan pada menit ke-10 misalnya, maka tinggal gantilah setiap X di sini dengan 10. Toh A0, A1, A2 hingga A4 kan sudah bilangan ya. Maka hasil ini nanti hasil perhitungannya tentunya berbentuk bilangan. Nah, itulah yang merupakan nilai untuk Y-nya, di mana Y-nya di sini nanti adalah jaraknya. Oke, nah interpolasi polinom ini tidak terlalu efisien karena kita terpaksa harus menyelesaikan model matematika sistem persamaan linier. Oleh karena itu, kita akan membahas teknik interpolasi lainnya nantinya.